Sulit dipercaya, dari presiden-presiden sebelum Presiden Joko Widodo, hanya Presiden Joko Widodo lah yang bisa melakukan semua ini. Ya, tentu yang pertama adalah, saya masih ingat betul, adalah BBM satu harga. Di mana harga-harga pada waktu itu, terutama di pelosok penjuru negeri, harganya bisa mencapai Rp50.000 atau 10 kali lipat. Tetapi di era Presiden Joko Widodo langsung digebrak dengan menetapkan BBM satu harga di seluruh penjuru Indonesia. Dan tidak hanya itu saja, pembangunan infrastruktur juga dikebut oleh Presiden Joko Widodo, sehingga ada yang mengklaim infrastruktur di era Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang terbesar sejak Indonesia mulai berdiri. Dan tidak hanya itu saja, masih banyak lagi. 3 tambang raksasa sudah beralih ke Indonesia. Ya, pertama adalah PT Freeport yang fenomenal. PT Freeport sudah diambil alih sahamnya 51% oleh pemerintah. Blok Rokan juga sudah diambil alih oleh pemerintah dan dikelola oleh PT Pertamina, PT Vale, dan masih banyak lagi. Semua sudah diambil alih oleh pemerintah. Belum lagi aset-aset negara yang dikuasai oleh anak Presiden Soeharto. Ya, kira-kira hanya Presiden Jokowi lah yang berani mengambil alih aset negara tersebut. Ya, sebut saja Taman Mini Indonesia Indah, sekarang sudah diambil alih. Gedung Granadi juga telah disita oleh pemerintah. Villa Megamendung juga sudah diambil alih oleh pemerintah. Dan sekarang yang fenomenal adalah BLBI, di mana pemerintah membentuk Satgas BLBI, yaitu akan mengejar skandal BLBI yang telah merugikan uang negara ratusan triliun. Dan sekarang ini sudah beraksi, di mana sudah mengambil alih 49 bidang tanah, di mana ada sebidang tanah yang konon sih harganya per meternya 20 juta, sehingga yang disita nilainya bisa triliunan rupiah. Ya, semoga hasilnya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sulit dipercaya, tapi hanya Jokowi yang bisa lakukan semua ini. Demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencanangkan kebijakan bahan bakar minyak satu harga. Kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah, terutama di Indonesia bagian timur. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T, menjadi fokus pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM satu harga. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan secara nasional. Permen ini mengamanatkan agar Badan Usaha Penyalur BBM mendirikan penyalur di lokasi tertentu, yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat penyalur jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan, sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah. Target kebijakan BBM satu harga yaitu membangun sekitar 150 lembaga penyalur hingga tahun 2019. Untuk tahun 2017 ditargetkan terdapat 54 lembaga penyalur yang selesai dibangun. Dari target tersebut, saat ini telah beroperasi 10 penyalur, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Maluku Utara. Dengan kebijakan ini, maka BBM satu harga di Provinsi Papua dan Papua Barat sekarang sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium Rp6.450 per liter dan solar Rp5.150 per liter.
Untuk mendorong implementasinya, Kementerian SDM juga menerbitkan regulasi turunan, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Migas terkait lokasi untuk pendistribusian jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan secara bertahap dari tahun 2017 hingga tahun 2019 yang lalu. Diketahui PDIP mengapresiasi peresmian jalan tol Trans Sumatera ruas Kayu Agung, Palembang yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa kemarin 26 Januari 2021 yang lalu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan pembangunan infrastruktur nasional menunjukkan perkembangan sangat berarti meski di tengah pandemi ini. Hasto juga mengapresiasi beroperasinya jalan tol Bakauheni Palembang sepanjang 373 km. Menurut dia, ini menunjukkan kuatnya gerak pembangunan di seluruh negeri. Di bawah Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur mencapai progres tercepat sejak Republik ini berdiri, ujar Hasto dalam keterangan tertulis pada Rabu 27 Januari. Saat ini, sudah ada 657 km jalan tol ruas tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi. Sepanjang 608 km lainnya sedang tahap konstruksi dan 430 km memasuki persiapan pembangunan. Kemarin Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Trans Sumatera ruas Kayu Agung Palembang sepanjang 42,5 km. Jokowi mengatakan adanya ruas tol ini akan memperpendek waktu tempuh pelabuhan Bakauheni, Lampung ke Palembang, Sumatera Selatan yang berjarak 373 km dari 12 jam menjadi 3,5 jam saja. Hasto mengatakan, konsepsi negara kesatuan masyarakat tersambung hubungan antar pulau dengan pembangunan infrastruktur, kata dia. NKRI akan semakin terkoneksi. Dia menyebut keterhubungan dan keterpaduan pembangunan antar pulau pun semakin menjadi kenyataan. Bukan hanya itu saja, dibuka dengan kembalinya blok gas raksasa, blok Mahakam pada awal tahun. Pemerintah Presiden Joko Widodo juga menutup tahun dengan prestasi bersejarah lainnya, yakni akuisisi PT Freeport Indonesia. RI kuasai Freeport mendekati akhir tahun. Peristiwa bersejarah terjadi. Kembalinya kekayaan negara dari tambang Karstberg di Papua menjadi kado istimewa dari kepala negara. Dengan usaha yang tidak mudah, akhirnya disinvestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi 51% milik negara terrealisasi sudah. Hari ini merupakan momen yang bersejarah setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973, dan kepemilikan mayoritas ini kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas terbayar, ujar Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara pada Jumat 21 Desember 2018 yang lalu. Penandatanganan ini dilakukan bersama sejumlah menteri, CEO Freeport McMoran Richard, dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin pada Jumat 21 Desember. Indonesia mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN pertambangan PT Inalum dengan nilai mencapai 3,85 miliar US atau setara dengan 55,8 triliun untuk membeli saham 51 saham PT Freeport Indonesia ini. Dengan kesepakatan di atas, Indonesia kini memiliki kendali atas cadangan terbukti dan terkira di lapangan PT Freeport Indonesia yang secara kasar senilai 2.400 triliun. Blok raksasa Rokan kini di tangan Pertamina. Pencapaian besar lainnya di era Presiden Joko Widodo di tahun ini untuk sektor energi, yakni Blok Rokan dan Mahakam yang kini dikelola oleh PT Pertamina Persero. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Archandra Tahar memutuskan Pertamina duduk sebagai operator di Blok Rokan. Pertamina akan mengambil alih blok yang saat ini masih dikelola oleh Chevron setelah 2021 hingga 20 tahun mendatang. Tidak luput pula, pemerintah bersiap untuk mengambil alih sejumlah aset yang dikelola mantan Presiden Soeharto. Telah merebut Taman Mini Indonesia Indah, Gedung Granadi, dan Villa Megamendung menunggu giliran. Pengambil alihan aset Taman Mini sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Jokowi bisa dibilang termasuk presiden yang berani setelah beberapa dekade dibiarkan begitu saja oleh para penguasa sebelumnya. Taman Mini Indonesia Indah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun. Yayasan ini didirikan oleh istri Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto, yakni Tien Soeharto, melalui keputusan Presiden 51 tahun 1977.
Dalam proses pengambil alihan ini, Taman Miniatur Indonesia itu tetap beroperasi seperti biasa. Hanya saja, Yayasan Harapan Kita harus memberikan laporan pengelolaan selama ini kepada tim transisi dalam jangka waktu 3 bulan. Dan juga Sri Mulyani merinci, negara menyita 49 bidang tanah ke ex-BLPI dengan luasan mencapai 5,29 juta meter persegi atau 5.291.200 meter persegi. 4 bidang tanah tersebut terletak di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci, Tangerang. Pemerintah juga menyita aset properti yang berada di lingkungan Lipo Karawaci dengan luasan sekitar 25 hektar. Menurut Pak Bupati, sekarang harga tanah 1 meter mencapai 20 juta. Kalau 25 hektar ini berarti nilainya triliunan, ucap Sri Mulyani. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, sampai saat ini negara masih menanggung hutang pokok dan beban bunga dari BLPI tahun 1998 silam. Untuk itu, pemerintah saat ini mengejar obligor dan debitur pemilik bank penerima BLPI atau debitur bank tersebut, mengingat kejadiannya sudah 22 tahun lalu. Jadi ini persoalan sudah lama, namun kita harus masih menanggung biaya tersebut. Dan biaya tersebut yang sekarang ini kita coba melalui Satgas BLPI untuk diminimalkan atau dikurangi atau dikompensasi. Caranya adalah dengan melakukan negosiasi dengan para obligor dan debitur untuk membayar kembali, pungkas Sri Mulyani. Sebagai informasi, pemerintah mulai memanggil nama-nama obligor dan debitur untuk menagih piutang BLPI seiring dengan dibentuknya Satgas BLPI hingga tahun 2023. Secara keseluruhan, besaran utang yang ditagih kepada para obligor dan debitur BLPI adalah senilai 110,45 triliun.